ورحمة الله وبركاته. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. رب زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. رب زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بلسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإنسان. كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. استوى محمد السلام وعلى آله وأزواجه وآله وسلم قربي المؤمنين والمؤمنات مسلمات عليهم إلى روي الشيخ الشهيد إذن على الشيخ عبد القادر الجليل والشيخ الشيخ المدني الشيخ الشيخ وعلى الشيخ بين البنجري والشيخ إمام نووي والشيخ العالم الشيخ الدين على الهداية الذكر على الطريق إلى أولياء وسن الشيخ أحمد بالمن الشيخ ودين الغني ودين ولده محمد وعمد بين شيبين وشيد وعافية والسلامة والبركة والقبول الحاجات المفيدة رسول بركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا نبينا محمد عبد الرسول الصديق الوعد الأمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا وفقنا إلى صراط مستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قال رواه البخاري مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu ala dzikri wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan, ulun hormati, ulun sayangi guru-guru agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid Ihya Ulumuddin, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudari, adik para remaja, jamaah masjid Ihya Ulumuddin.
Hadirin wal hadirat pengajian malam Kamis yang dirahmati dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena masih diberi umur, kesehatan, keapiatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kembali dapat melaksanakan amaliyah-amaliyah kita, kegiatan kita seperti biasa di Masjid Ihya Ulumuddin ini. Mudah-mudahan Allah, kita berdoa mencurahkan rahmat, barakah, maghfirah kepada kita selalu. Dan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, keluarga kita, serta orang yang mensyiarkan Islam dimanapun berada, termasuk kita di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau jaza, dan kita seberatan dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini belajaran ilmu itu ilmu syariat. Yang kita pelajari semalam fikih. Jadi sampai kepada sembahyang sunat sudah kita pelajari. Nah, kalau tingkatannya itu namanya syariat. Syariat itu apa? Yaitu segala sesuatu yang dibawa oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum. Nah, dia perintah. Jadi kayak salat taharah itu perintah Allah Ta'ala, bukan Rasulullah namanya nyuruh. Allah namanya nyuruh, Rasul melaksanakan aja, iya kah? Nah, jadi perintah salat, puasa, zakat, haji, umrah itu perintah Allah berataan yang dijulung lawan Nabi. Lalu ada larangan Allah Ta'ala, itu adalah syariat adanya, itu disebut syariat. Nah, lalu kita beramalan-amalan bang nang kayak menyempurnakan daripada syariat. Kayak kita taharah sudah, semua sudah surah berataan sudah kita gawe, sampai yang berjamaah sudah juga kita gawe. Nah, lalu nang kedua tingkatannya tarikat. Apa itu tarikat? Bahasa Arab tarik itu artinya jalan. Kada sekedar hanya menggawi, kada sekedar hanya melaksanakan, tapi kita betul-betul menggawinya secara zahir batin. Itu disebut namanya tarikat. Nah, supaya jalan kita itu bagus, dekat dengan Allah, maka tambahi amalan-amalan yang sunat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tadi. Seperti amalan-amalan kita zikir, doa, bacaan-bacaan, ya kah? Nah, bacaan jadi menyempurnakan syariat itu, seperti istighfar, seperti tasbih, seperti syahadat atau zikir dan macam-macam amalan-amalan. Di antaranya semula amalan kita apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan ditinggalkan setiap hari. Nah, banyak semula ada berapa? 10 a'udzubillah itu ta'awudz 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samil minasyaitonirrajim, a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi harus tahu artinya pulang. Nah, itu orang tarikat tuh harus tahu arti. Jadi kada hanya dimuntung aja, tapi sebelum menyambat a'udzubillah itu sudah terbayang di lintasan pikiran hati. Ya Allah, lindungi ulun, peliharakan ulun daripada setan, karena setan itulah yang menjerumuskan manusia. Sudah terlintas di pikiran, sudah minta lindungi, minta jaga, minta pelihara lawan Tuhan, minta selamatkan daripada gangguan setan nang kehadiran nyelon kita. Belum lagi kita menyambat tuh sudah ada. Nah, itu namanya ilmu batin, ilmu di dalam. Orang yang sudah ma'rifat kan itu lebih harat lagi. Nah, jadi anak menyambat a'udzubillah itu sudah tertanam di hati dah. Minta lindungi karena ta'awudz. Isti'azah, perlindungan lawan Tuhan, minta lindungi lawan sidin dari segala kejahatan makhluknya. Yang utamanya setan, tadi bermacam-macam setan. Ketika menyebut a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim, itu terbayang sudah, ya Allah lindungi dengan setan, karena pian maha mendengar, maha mengetahui. Ulun kada tahu setan itu di mana, suaranya kada mendengar ulun, bisikannya aja ada, perasaan di hati, di pikiran, ya kah? Ulun kada tahu, ulun kada melihat, lindungi ulun. Nah, itu sudah tertanam.
Ketika menyebut lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung lawan lindungi ulun dari gangguan setan, min nafqi dari kesombongannya. Namanya orang bisa sombong inya juga, ulun bisa takabur inya juga, bisa congkak ya juga, angkuh ya juga, takabur, menghina orang lain, merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mencari kebenaran, egois ya juga tuh, merasa diri paling benar, paling segeranya paling baik pada orang tuh setan juga. Nah, jadi minta lindungi sudah terbayang di hati kita. Lalu apa lagi? Dari iri dengkinya, dari sifat dendamnya, dari sifat pemarahnya. Itu bukanya keterikat. Karena buka ke hati andaknya. Kada dimuntung aja, jadi merasap, ibaratnya itu merasap. Nah, ini Bapak Ibu orang Bahari itu. Karena sedikit-sedikit ujar anak ketua itu dianokan karena kita ini sudah tua tarikat jesiden atau ma'rifat sih. Kita ketua masjid kan ada atau pemulaan mengiauan. Artinya di samping syariat ditambah lagi supaya mantap begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada orang menyambat la ilaha illallah kada segera muntong, tapi di lintasan pikiran hati sudah terkenang itu. Apa terkenang di hati? Kalau arti kita berataan tuh orang masuk Islam sudah tahu berataan dasarnya. Aku bersaksi atau tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu kan artinya tuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha tiada Tuhan kan Allah, tiada Tuhan Allah. Tetapi di dalam kitab tauhid, di dalam kitab tarekat, bila kita mengatakan la ilaha illallah maknanya apa? La khaliqun illallah. Ditambahi lagi. Tidak ada yang menciptakan menjadikan segala sesuatu ini kecuali sidin. Apa aja yang terjadi itu kecuali sidin. Penciptaan kejadian-kejadian. La maliku illallah, tidak ada yang menguasai, yang mengatur ya kah alam semesta ini terjadi malam dan siang, panas dan hujan. Adanya Covid-19 macam-macam sidin juga nang mengaturnya. Sehat lawan sakit. La nafi'a wala dhar illallah, tidak yang memberikan manfaat mudarat kecuali Allah. Sidin ipian juga. Nah, itu wujud hakiki. Siapa yang bicara tauhid? Wujud hakiki itu hanya Allah. Satu-satunya sifat nafsiyah dalam tauhid. Tapi ada wujud majaji, ada wujud ardi, wujud alam. Tapi kada kadim, kada baka. Nah, ya kah? Itu hudus. Semua hudus diciptakan oleh Allah Ta'ala. Langit, bumi, diantara keduanya malaikat, ya bidadari, surga, neraka, planet-planet, galaksi-galaksi, ya kah? Kursiun, buruj, aras. Semuanya itu siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Tapi kada qadim. Nah, iya kah? Tapi dia majaji dan dia adalah al-ardi. Nang qadim baka itu hanya sidin Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala adalah menyediakan, kada menciptakan, kada ada dengan sendirinya. Kalau malaikat ada yang menyediakan, Allah. Bidadari Allah, surga Allah, neraka Allah. Cuma Allah ada makhluknya yang kada dihancur sidin kiamat. Surga kalau dihancur waktu terjadi kiamat. Asalnya kada ada surga toh di hadapan Tuhan. Aras kada ada asalnya. Lalu diadakan Tuhan. Jadi aras itu makhluk Tuhan. Waktu makhluk Tuhan. Ruang dan waktu itu makhluk Tuhan. Tuhan kada memerlukan. Berarti Tuhan kada bertempat. Kada memerlukan waktu, kada memerlukan udara, kada memerlukan cahaya, kada memerlukan tempat, kada sama lawan makhluk. Jadi ketika mengatakan la ilaha illallah itu tiada Tuhan Allah. Allah itu siapa? Nah itu terlintas di hati dah. Nah Allah bersifat nafsiyah wujud, sidin qidam qadim, sidin baqa, sidin mahdud hadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, sidin nang kudrat hanya sidin, nang punya iradat hanya sidin. Nang hidup, hayat sidin, nang samak sidin, kita mendengar diberi pendengaran, kita melihat diberi penglihatan, kita kau bergerak diberi energi,
Kita bisa hidup karena diberi kehidupan. Nah, lalu timbul di situ ketika mengatakan la ilaha illallah itu syukur. Keberadaan Allah yang ada tuh hanya Allah. Itu kalau la muhyi yumit, nang menghidup akan mematikan siapa? Allah. Sudah terlintas di hati. Sudah terlintas. Nah ini itu apa namanya? Nah sudah buka ke ma'rifat lah. Itu buka ke ma'rifat namanya. Nah sekarang kita lanjut. Nah jadi amalan yang semalam wanaphi wanapasi wahmaji itu harus ada sehari dibaca supaya kita selamat daripada gangguan setan. Jangan takabur hidup. Jangan sombong, jangan merasa paling baik, paling benar. Bah orang tuh apa itu? Jangan juga kita menghina berarti tidak mau menerima kebenaran. Dendam, kita pemarah, kita iri dengki. Nah, lalu pulang napasi dari gangguan setan nang membisikkan kejahatan. Jadi kalau ada perasaan di hati anak jahat-jahat tuh pikiran kotor, hati kotor, iya kah? Nah maka itu berarti setan, cepat dibuang. Nah itu orang tarikat, orang punya hakikat, cepat dibuang, jangan ada. Karena tahu marifat, bu nang membisik ini siapa ya? Iblis, setan, anak buahnya. Berarti ada. Kalau hendak menggibah orang, hendak memfitnah orang, hendak mencaci maki orang, hendak menghina orang, madu domba orang, ada. Setan berarti nang menyuruh aku hendak terjadi. Siapa setannya? Matun atau masud. Itu nama setan, nama menyuruh orang supaya muntungnya macam-macam nang kada baik. Itu si matun ngarannya, lain atun boy. Kalau atun keluarga ulun. Lalu kada jadi, ini itu marifat. Bila orang kada tahu ya tak. Makanya kalau kita duduk-duduk, orang menyambati orang, menggibah orang, macam-macam mau orang, capati aja kita. Ini matun berarti ada di sekitar kita nih. Lalu baca auzubillahi minasyaitonirrajim min nafsihi wa nafasi wa hamazihi. Perasaan nang sedih, khawatir, takut, hati nang ada tenang, galut, kacau, ditakutinya dengan kemiskinan macam-macam. Ini berarti setan nih. Nah, setan nih. Lalu tenang kita jadinya karena tahu. Nah, itu orang marifat hakikat pasti tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, itu disebut di dalam Al-Quran. Lalu ya anak berzikir aja gawiannya. Bila tahilap kada ingat astagfirullahaladzim janya. Nah itu tarikat dah. Astagfirullahaladzim. Berarti salah aku nih. Berarti tahuinya bahwa itu salah. Astagfirullahaladzim, minta ampun. Quran madakan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Sama orang sembahyang kada ingat sembahyang asar 4 rakaat, tambahi 5 rakaat, tapi sudah berdiri. Kada kau lagi duduk, masbuk, iya kah? Pernah terjadi kalau sembahyang zuhur, imam tali 5 rakaat, tapi sudah berdiri. Bila sudah berdiri yang ditagur lagi, managur itu ketika hendak berdiri seharusnya. Bila imam itu berdiri, Allah, berarti berdiri itu. Makanya sujud terakhir itu takbirnya jangan panjang. Allahu Akbar. Jadi tahu makmum ketika sujud itu, berarti imam nih kurang serakaat. Nah itu tagur aja tasbih. Subhanallah. Nang seikong aja nagor. Jangan 3-4 ikong. Ini nang di belakang imamnya nagor pikih. Subhanallah. Ya kamu bibinian tepuk punggung tangan kiri. Jadi imam nang bulukop tadi langsung naik. Itu karena kurang. Tapi mun lebih, namanya Allah. Nah dikira makmum, imam ini bangun. Soalnya ada kepanjangan takbir waktu duduk. Panjang tuh ketika berdiri, lawan ketika hendak sujud. Itu nang panjang. Bila kada panjang gerakan, jangan panjang takbir. Nah itu tarikat juga ngarannya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Rupanya bini hamidah ngaran. Salah. Jadi dibalas oleh hamidah. Rabbana lakal hamdi. Soalnya lakihin hamdi ngaran. Dipanjang isirin juga. Nah ibu kada boleh nyaring. Harus sir ibu-ibu. Kalau ada laki-laki lain. Kecuali di sedikit kedengaran kalau berduaan aja sampai yang lawan laki.
Rabbana lakal hamdu. Nah kada apa-apa nyaring gitu kadang-kadang suami. Tapi mau di masjid ulun ada, bukan muhrim pian. Jangan nyaring. Rabbana lakal ham wa lakal ham. Itu kalau di Makkah oleh Imam Syafi'i lakal hamdu. Hamdu. Ada ini dirubasin ke bawah barisnya. Rabbana lakal hamdi. Ya Sidin. Ya. Salah berarti lah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi kalau jadi imam itu ada aturan juga. Bila nang jaraknya jauh, panjangi takbirnya 14 harakat sama dengan 7 alif, 7 gerakan. Allahu Akbar. Itu baru 6 atau 5 gerakan aja ini berjalan intervalnya, ketukannya. Nah, 14 ketukan boleh itu. Bolehnya antara duduk atau sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila bangun Allahu Akbar, Allah. Nah, ini sama berdiri itu. Bila panjang, oh berarti ini imam ini berdiri, subhanallah. Jadi duduk imam sebelum sempurna berdiri. Kalau sudah sempurna berdiri, jangan ditagur-tagur lagi. Ini ada imam sudah berdiri sempurna. Makmum kan boleh mengikuti, duduk aja biar dia makmum imam itu sorangan. Menunggu inya turun kena hanyar. At-tahiyatu. Berarti tahu salahnya nih. Tahu salahnya. Orang kada dedang berdirinya. Seikong aja menagur. Menanang sudah anak naik tadi tahu. Subhanallah. Sudah sempurnanya kada kau lagi duduk. Kecuali lang anak merangkak berdiri. Ada nagur. Subhanallah. Karena kepanjangan tadi bisa tak. Nah jadi ini tunggu imam duduk kayak iftiras tahiyatnya, lalu nya sujud sahwi, maka makmum seberatan wajib sujud sahwi. Sewajib sujud sahwi beratan tuh makmum. Bila kada umpat sahwi hilang pahala berjamaah. Kada dapat makmum ni kada hendak umpat. Karena apa gawian imam turuti. Nang tadi sujud sahwi umpati juga. Imam kunut-kunut juga. Ya kan. Aminakan barang. Kalau orang nang lainan itu berani ya. Jadi kunut kada kunut sah aja sembahyangnya. Cuma pahala sunat tertinggal adalah. Bengke sunat sujud sahwi kan kalau kita imam Syafi'i. Nah, ini perlu diketahui itulah masalah tarekat. A'udzubillahi sami alim. A'udzubillahi a'udzubillahi hayatin. Macam-macam a'udzubillah semalam. Na'udzubillah. A'udzubillah itu ta'awud. Lalu ada basmalah semalam pulang. Nah jadi antara nang dua ini, kedua-duanya inilah nang harus kita amalkan. Bila kita mengamalkan itu sudah tak masuk tarekat. Nah itu yang disebut Rasulullah di dalam hadis. Inna habbal a'mal ilallah madama wa in qala, rahul Bukhari Muslim. Sesungguhnya ujar Nabi, amalan-amalan nang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Ta'ala ialah amalan walaupun sedikit tapi terus menerus, continue, istiqamah. Mudahan kita sampai mati istiqamah mengamalkan, amin ya rabbal. Istiqamah ya Nabi itu yang paling disukai Tuhan. Biar banyak amalan tapi setahun sekali aja. Mana hebatnya? Hebat nang tiap detik, menit, jam, ya kah? Hari, malam, siang, sunyi, ramai, sendirian, orang banyak, diamalkan terus. Itu yang paling disukai Tuhan. Itu amalan wali-wali Allah, kekasih Allah, Nabi dan Rasul. Mudahan kita kau mengamalkannya. Masuk rumah, keluar rumah, muruk baju, melepas baju, membuka pintu, menutup pintu, membuka lemari, menutup lemari, muruk sandal, melepas sandal, minum, makan, masuk WC, masuk kamar mandi. Itu ada amalan a'udzubillah dengan basmalah. Kada tertinggal Rasulullah. Bahkan ditambah alhamdulillah seperti naik kendaraan semalam. Rasul ketika naik kendaraan Sidin meletakkan kaki di pelana kendaraan yaitu kuda, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika angkat batis takbir, ketika duduk di belakang unta kalau kita di lapak kendaraan atau di jok atau di kursi mobil sudah duduk tagana burit, maka jangan lupa baca alhamdulillahirabbil alamin. Bila menghidupi mesin, Rasul ketika menjalankan kuda, maka dikata apa Sidin? Sidin bertasbih dulu, bertakbir, bertasbih, kemudian beristighfar, subhanallah, astagfirullah,
Ya, atau habisi manallah alhamdulillah walillahil akbar. Hanya astagfirullah atau subhanallah astagfirullah cukup. Lalu sin membaca ketika digerakkan berjalan itu daripada kuda, maka membaca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin sampai habis. Itu amalan Nabi. Itu jalan Nabi mendekatkan diri kepada Allah, itu tarekatnya Nabi. Maka tersenyum. Nabi setiap menaiki kendaraan tersenyum, bahkan tertawa. Sidina Ali bertakon, kenapa pian tertawa wahai Rasul ketika naik kuda atau naik unta tertawa kenapa? Ujar Rasulullah, aku tertawa karena Allah tersenyum. Ketika orang baca tasbih istighfar itu Allah tersenyum. Ketika orang menyebut nama Allah, Allah tersenyum. Tersenyumnya Allah pada sama lawan kita. Artinya Allah tuh senang, suka dengan amalan si hamba ini. Nabi suka kasih Allah Ta'ala amalan naik kendaraan ada. Ketika